Wow, langsung keluar ya lensanya nih guys, dan langsung siap dipakai. Setelah kemarin kita nge-review kamera vlog terbaik yang udah turun harga, yaitu DJI Osmo Pocket. Nah, hari ini gue tertarik nih guys untuk nge-review kamera yang katanya ini sih kamera terbaik untuk YouTuber atau content creator. Dan ini adalah Sony ZV-1 dan juga shooting gripnya. Dan sepaket ini harganya sekitar 10 jutaan ya. Dan seperti biasa sebelum kita bakal review dengan lebih detail di video selanjutnya, di video ini kita bakal unboxing dulu nih guys kedua box ini. Oke, sekarang kita langsung aja mulai dari kameranya ya. Jadi ini box dari Sony ZV-1 dan di depan ini kelihatan banget guys kalau kamera ini udah emang diperuntukkan untuk ngevlog ya atau untuk selfie. Dan kalau kita lihat nih di bagian samping sini guys, ini ada detail specs-nya ya. Ini dia pakai sensor 1 inch ya, Exmos RS CMOS sensor dengan resolusi 20,1 megapiksel. Kemudian untuk lensanya sendiri setara dengan 24 sampai 70 mm ya. Dengan aperture 1,8 sampai 2,8 guys. Ini cukup besar aperture-nya, jadi harusnya bakal bagus ya, ngasih depth effect juga. Dan untuk face detection autofocusnya sampai 315 autofocus point. Lalu ada real time eye autofocus ya, ada face appeal, bokeh switch, wow, ada clear voice recording dan ada microphone jacknya juga. Jadi langsung aja kita buka ya untuk ngelihat kayak apa sih guys sebenarnya kamera Sony ZV-1 atau ZV-1 yang katanya kamera terbaik nih untuk kalian yang pengen jadi YouTuber. Oke, jadi kalau kalian beli ini ya, kalian bakal dapat, nah ini dapat ada OVO voucher ya untuk voucher 50.000 guys. Jadi ada surveinya yang harus kalian isi ya, lumayan nanti bisa diambil. Kemudian kita dapat juga garansi resmi guys, jadi ini bakal dapat buku garansinya resmi dari Sony ya, pastikan kalian beli yang resmi by the way. Kemudian ini ada juga ya biasa ya untuk ada kayak brosur-brosurnya gitu guys. Oke, terus kemudian cukup banyak kalau kamera tuh kitab-kitabnya ya. Emang setiap gue beli kamera juga rata-rata kayak gini, jadi banyak banget kitab-kitabnya, panduan dan lain-lain dalam berbagai macam bahasa. Dan wow, ini dia, ini kameranya guys ya. Jadi kameranya ada di sini dan rapi diplastikin, kita lihat nanti. Oke, kita dapat apa lagi? Nah, wow, dapat windscreen. Jadi ini udah include ya sama windscreennya buat di mic internalnya. Katanya sih kamera ini punya internal mic yang bagus banget buat ngevlog. Gua juga penasaran, ntar bakal kita coba ya di reviewnya. Dan setelah windscreen kita terakhir dapat kabel. Ini kabel chargingnya ya, dan ini tuh pakai micro USB guys untuk kabelnya ya. Dan kepala chargernya sih nggak, oh ini masih ada nih, ternyata di sini masih ada. Dan ini ada baterainya ya. Untuk baterainya sendiri dia pakai ini guys, serinya ya 1240 mAh dan pakai Sony X-Type yang NP-BX1. Cukup kecil ya baterainya karena kameranya juga emang kecil. Kemudian ada apa lagi di sini? Udah ya, cuman itu doang. Jadi untuk kepala chargernya kalian nggak dapet. Dan kemudian kita mau buka untuk shooting gripnya guys. Jadi kalau kalian beli sepaket itu ada ya langsung satu paket. Dan ya di sini ada beberapa detailnya guys, apa yang kalian dapetin di sini ntar bakal kita lihat juga. Jadi langsung aja kita buka sekarang. Oke, jadi dia di sini ya. Ini kita dapat cukup banyak ya. Jadi yang pertama itu kita dapat kitab-kitabnya tentu aja ya. Dan ini ada panduan-panduannya. Terus kemudian kita juga dapat nih guys, ini ada shooting gripnya ya, bakal kita lihat nanti. Dan kemudian kita juga dapat pouchnya ya. Jadi ada pouchnya, ada talinya, dan pouchnya ini bisa dipakai ya langsung nanti buat kameranya sekaligus sama shooting gripnya. Dan ini dari kain yang cukup lembut guys ya. Ada brandnya Sony juga di sini dan ya cukup lembut, dalamnya juga lembut, jadi aman buat kameranya. Oke, sekarang waktunya untuk ngelihat kameranya, dan kameranya masih di segel gini ya. Jadi kita lepas dulu.
Wow, ternyata dia compact banget guys ya ini kameranya, dan build quality-nya tuh mantep banget nih. Ini dia made ya untuk bodinya dan plastik yang kuat banget ya. Kemudian dia ada handle-nya, di sini ada hand grip-nya, jadi ngemudahin. Tapi memang ukurannya kecil banget ini ya dibandingin dengan kamera mirrorless ya yang biasa gue pakai kayak A6400 itu kecil, jadi dia lebih kayak ke seri Cybershot ya. Tapi layarnya, nah ini layarnya cukup luas guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya untuk pasang baterainya, dan untuk posisinya ya sama aja kayak di kamera Sony yang lain ya. Dan ini ada tanda panahnya untuk ngemudahin, jadi kalian tinggal masukin aja, dia langsung ke kunci, dan juga ini ada SD cardnya ya yang langsung bisa kalian pasang. Oke, jadi kayak gini guys, dan ya ini compact banget ya untuk kamera, dan kalau dipakai buat outdoor sih menurut gua bakal pas banget sih, karena dia ringan dan juga simple ya, praktis ya. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri guys, di atas ini ada beberapa tombol ya. Jadi ada tombol on off di sini, ada tombol mode, kemudian ada zoom in zoom out ya. Dan di sini ada tombol custom satu ya, C1 ini. Kemudian di sini guys, ini ada tombol untuk record, dan tombol recordnya gede banget. Nunjukin kalau ini tuh emang kayak didesain ya untuk video. Jadi dikasih tombol record yang ngemudahin kita dalam ngambil tombol. Kalau di Sony Alpha itu kan tombol recordnya kecil ya, nyempil di sini, atau kita bisa custom juga, tapi di sini segede ini guys, jadi ngemudahin banget. Sekaligus tombol shutternya di sini ya. Dan kemudian selain tombol-tombolnya ini, di sini ada hot shoe-nya ya untuk kalian pasang aksesoris atau yang lainnya. Dan di sini ada mikrofonnya guys, dan mikrofonnya ternyata keren banget ya. Ini mikrofonnya besar banget, dan ini di 3 modul ya, dia pakai 3 kapsul ya, jadi pakai 3 kapsul mic, dan dia juga udah ada windscreen-nya. Jadi kalau buat ngevlog ya bagian depan mestinya bagus banget. Kita bakal coba pasang ya untuk windscreen-nya ini. Nah, jadi gini guys. Oke, langsung ya. Nah, ini langsung kepasang begini ya. Jadi kalau dipakai outdoor, ini langsung include dengan windscreen untuk ngurangin noise dari angin dan juga suara-suara yang lain guys. Ya menarik ya. Dan dengan mic yang lubangnya segede ini harusnya suaranya bakal jelas dan bagus banget. Ntar bakal kita lihat di reviewnya ya. Tapi sekarang kita mau unboxing dan lihat bagian-bagiannya dulu. Dan di sini ini ada beberapa port ya. Jadi ada HDMI. Ini uniknya masing-masing port dikasih tutup sendiri-sendiri guys. Jadi tutupnya nggak jadi satu kayak di kamera Sony Alpha ya, tapi terpisah gini. Ini mini HDMI ya. Terus kemudian di sini ini ada port lagi, ini yang micro USB ya. Dan di ujung sini ini ada port lagi, dan ini adalah microphone jack. Jadi kalian bisa tancepin microphone di sini kalau kalian pakai mic eksternal ya. Cukup menarik, cukup lengkap ya untuk sebuah kamera portable. Nah, di bagian sini ini juga ada cukup banyak tombol guys. Jadi ada tombol menu, ada FN ya, ada ininya yang bisa diputar, tombol yang bisa diputar, dan kemudian ada tombol delete dan yang lainnya guys. Jadi cukup lengkap, ini sama kayak di kamera Sony yang lainnya. Kemudian untuk di bagian depan ini ada lensanya ya, sekaligus di dalamnya sini ada sensornya guys. Dan ngomongin masalah sensor, dia ini pakai 1 inch ya untuk sensornya guys, 1 inch Exmor RS CMOS sensor, dan dia 20,1 megapiksel. Udah lumayan besar sebenarnya untuk sebuah kamera portable ya. Kemudian untuk lensanya sendiri di sini dia pakai Zeiss ya, yang vario sonar dengan maksimal atau maksimum aperture-nya di 1,8 untuk wide-nya tentunya, dan 2,8 untuk tail-nya guys. Jadi udah bagus, ntar bakal kita coba juga di reviewnya. Dan di belakang ini ada layar. Nah, ini layar yang menarik banget karena layarnya dia bisa di flip ya, dan di flipnya tuh di flip yang buat ngevlog ini kayak punya Canon ya. Dan ya kenapa Sony nggak dari dulu banget kayak gini, ini bagus banget karena yang di Sony Alpha kayak A6400, 6600 itu ngeflipnya ke atas, dan itu mengganggu banget, mengganggu aksesoris di sini guys.
dan nggak enak aja juga nggak bebas ya kalau kita pasang aksesoris dan yang lainnya itu layarnya ketutupan. Tapi kalau gini kan dia bisa lega banget ya. Dan ini udah kepencet on, sekalian aja kita setup ya. Jadi langsung kita setup guys. Jadi di awal setup ini kita langsung suruh pilih bahasa ya, mau pilih bahasa apa, terus masukin tanggalnya juga ya. Ini untuk aplikasinya kalian bisa install ya di laptop atau smartphone. Langsung keluar ya lensanya nih guys, dan langsung siap dipakai. Dan ini menarik nih guys, karena di dalam lensanya sini ini udah ada built-in ND filter ya, 3-step ND filter udah langsung include di sini, dan ini ngebantu ya kalau kita lagi di luar, jadi nggak overexposure, dan juga kita bisa ngedapetin background yang bokeh ya dengan tanpa overexposure dengan adanya ND filter yang udah include di sini guys. Jadi ini menarik banget ya. Kemudian untuk autofokusnya ini ternyata bisa sampai sekitar 5 cm ya. Jadi cukup dekat dan menarik juga nih untuk kamera ini. Dan untuk zoom in ataupun zoom out ya, kamera ini dilengkapi dengan optical zoom sampai 2,7 kali, jadi udah lumayan banget. Dan dia juga bisa fokus sampai di jarak yang cukup dekat ya, sekitar 5 cm dia bisa. Jadi menarik ya untuk kamera ini. Dan untuk layarnya ini ukurannya 3 inch ya, dan dia layar TFT LCD, dia udah touchscreen. Dan seperti biasa ya untuk Sony ini touchscreennya bisa buat tap fokus dan juga untuk mengatur kayak tracking fokus dan yang lainnya guys. Jadi untuk menu-menunya sendiri ini nggak bisa di touch ya, dan ya nggak kayak di Canon yang setiap menu-menunya juga bisa di touch. Jadi kalau di Sony nggak bisa, di sini juga nggak bisa. Dan sayangnya kamera ini nggak dilengkapi dengan viewfinder ya, jadi kalian cuma bisa ngandelin layar aja. Jadi kalau outdoor dan kondisinya terik banget juga nggak bisa pakai viewfinder, jadi layar jadi satu-satunya tempat buat kalian untuk melihat view dari kamera ini. Dan seperti yang tadi gue bilang, untuk layarnya sendiri yang paling gue suka itu sekarang bisa di flip ya, jadi di flip ke depan kayak gini. Dan ini menarik banget sih, karena ya gini untuk flip kamera vlog menurut gue yang paling bagus ya yang model kayak gini, karena kita fleksibel banget untuk ngelihatnya ya daripada yang ditarik ke atas. Dan ini juga merupakan salah satu nilai jual ya dari Sony ZV-1 ini. Dan menariknya lagi, kalau layarnya ditutup itu langsung mati guys, jadi otomatis ya, kalau kita buka langsung nyala dia. Oke, itu bisa dijadiin kayak gitu tuh ya. Jadi menarik banget sih kalau pengen akses cepat seperti itu guys. Nah untuk kameranya sendiri dia pakai prosesor Bionic X ya, jadi udah cukup kencang dan juga udah support buat record sampai di 4K guys. Jadi kalian bisa rekam 4K 30 frame per second atau Full HD bisa 120 frame per second, dan kecepatan untuk ngambil fotonya dia bisa sampai di 24 frame per second shot. Dan dia juga udah support HLG dan juga S-Log 3 Gamma ya, jadi udah bisa dibilang ini semi profesional nih kameranya ya. Dan untuk autofokusnya dia areanya cukup luas dengan 315 poin ya untuk face autofocus dan 425 poin untuk yang kontras autofocus. Dia juga punya eye tracking guys ya, dan dia bisa rekam tanpa limit kalau kalian aktifkan ya atau atur di auto power off-nya di high. Jadi bisa kayak di A6600, A6400 untuk rekam tanpa batasan 30 menit guys. Nah untuk modenya sendiri guys, ini ada cukup banyak mode yang bisa dipilih ya. Jadi ada aperture priority. Jadi kalau aperture priority ini belakangnya kita itu bakal ngeblur ya, atau kalau kalian seneng ngevlog dengan background yang bokeh, kalian bisa aktifkan aperture priority ini guys. Dan kalau di kondisi terik, ND filternya bakal otomatis aktif juga. Ada shutter priority ya, kalau kalian pengen fokus ke shutternya. Ada manual exposure, ada panorama, scene selection, memory recall, high frame rate, dan ada movie juga. Kemudian ada intelligent auto, jadi ini auto ya, otomatisnya. Dan ada program auto, yaitu untuk pilihan-pilihannya guys ya, cukup banyak di sini pilihannya. Dan kalau kita pilih manual exposure ya, ini ISO-nya bisa kita lihat di sini dari 80 sampai maksimal
itu di 12.800 ya, cukup tinggi, 80 sampai 12.800 untuk ISO-nya. Dan untuk recordingnya ini bisa sampai di 4K ya, jadi kalian bisa atur sampai di 4K 30 frame per second. Nah nih guys, yang gue bilang tadi ini udah include dengan ND filter ya, jadi ND filternya ini bisa kita aktifkan sendiri. Jadi di sini ND filter bisa kita atur guys dari off atau on ya. Dan itu ND filter yang udah built-in di dalam dari kamera ini guys. Dan kemudian ini ada face priority juga ya, ada flash mode. Nah sebagai kamera vlog, Sony menambahkan satu fitur yang cukup menarik ya, khususnya buat cewek. Ini ada soft skin effect yang kalau kalian aktifkan maka hasil rekaman vlog bakal bikin wajah yang direkam jadi lebih mulus guys. Jadi keriput-keriput bakal dikurangi, terus kemudian juga mungkin jerawat dan lain-lain juga di efek ya, jadi menghilang. Jadinya ya hasilnya lebih bagus aja, khususnya buat kalian vlogger cewek ya. Dan kemudian untuk fitur menarik lainnya di sini ada product showcase set. Ini kalau kalian aktifkan bakal jadi solusi banget nih. Biasanya kan di YouTube atau di tempat lain lah ya, kita rekam barang itu kan kalau fokusnya ke wajah maka susah banget tuh barang ditaruh di depan kamera untuk fokus ke situ. Nah dengan fitur ini aktif maka barang bisa fokus kalau kalian taruh di depan kamera, dan kalau barangnya dijauhin ya fokusnya balik ke wajah lagi. Menarik ya guys untuk fitur ini, dan tentunya bakal banyak dibutuhin sama reviewer ya, terutama yang banyak review produk baik itu kosmetik atau yang lainnya. Nah kalau kita ngomongin tentang baterainya, ini gue belum coba karena kita baru unboxing ya. Tetapi kalau dari klaim Sony sendiri dia bisa bertahan 45 sampai 75 menit ya kalau kita pakai buat rekam video, dan kalau buat foto sih dia bisa sampai 260 foto. Terus kalau monitornya kalian set auto off bisa sampai di 410 foto. Jadi sebenarnya cukup lumayan juga untuk sebuah kamera portable ya dengan kekuatan baterai seperti itu. Tapi nanti bakal kita pastikan lagi di review lengkapnya guys ya, untuk ketahanan atau kekuatan baterainya ini. Dan kamera ini udah dilengkapi juga dengan wireless connectivity ya, jadi dia bisa connect via Bluetooth ataupun Wi-Fi. Dan sebagai kamera portable, kamera ini nggak dilengkapi dengan ceiling guys, jadi kalian harus hati-hati dan pastiin nggak kena air hujan atau percikan air ya, biar nggak rusak. Nah sekarang saatnya kita bahas untuk shooting gripnya guys. Jadi shooting gripnya kayak gini ya, jadi dia kayak holder, dan sebenarnya nggak begitu panjang ya holdernya ini. Jadi kalau tangan gua agak gede, jadi kalau pegang holdernya nggak begitu full sampai ke bawah. Tapi dia ringan karena dia ini plastik ya bahannya. Jadi ada brandnya Sony di sini dan semuanya plastik. Ini plastik semua. Tapi di depan ini di pegangannya ya ini ada lapisannya. Dia kayak lapisan karet gitu guys. Jadi di sini lebih keset ya daripada yang lainnya. Dan dia bisa dibuka ya, bisa dibuka kayak gini. Jadi kayak tripod. Bisa kalian taruh meja ya, jadi ya mini tripod lah. Tapi kalau ditutup ya jadi holder pegangan lagi. Dan menariknya ini untuk gerakinnya ini guys, ini bisa ditekan di sini. Nah dia bisa kita gerakin, kalau kita lepas dia kekunci langsung rapat ya. Jadi cukup simple untuk mengubah sudutnya ini. Nah dia juga ada kayak ininya ya, tuh ada kunciannya. Dan kemudian ini juga dilengkapi dengan tombol. Jadi di sini ada tombol foto, ada tombol zoom in zoom out, ada tombol record juga ya. Jadi udah cukup lengkap. Kemudian untuk connect-nya ke kamera itu pakai kabel. Jadi ini kabelnya pakai micro USB. Jadi dimasukin ke portnya di sini guys. Kita coba ya untuk dipakai. Untuk masangnya juga simple, kalian tinggal putar aja ya di sini. Kayak ini, dan ini jadi gripnya kita ya untuk ngarahin buat ngevlog, jadi ngemudahin untuk megang. Dan karena dia pakai kabel, kita mau coba pasangin ya di kameranya ini kabel micro USB atau kabel yang multi ini guys. Jadi diposisikan di yang tengah ya, kita tinggal buka aja yang tengah. Nah di sini terus kita tancepin ke sini ya. Kita coba nyalain dan kita pakai buat ngevlog ya, jadinya kayak gini ya. Dan ya dia tombolnya berfungsi, kalau kita record dia langsung record, kalau kita shutter baterainya habis, tapi tombolnya berfungsi ya tadi ya guys. Jadi ya kayak gitu untuk
unboxing sekaligus first impression dari Sony ZV-1 dan juga gripnya ini. Tetapi ya, ini menarik untuk kita coba ya, bagaimana hasilnya. Jadi di video selanjutnya gue bakal review dengan lebih detail ya untuk kamera dan shooting gripnya ini. Gue bakal ambil sampel-sampel video dan juga fotonya, dan juga bakal gue kasih tahu juga apa kekurangan dan kelebihan dari kamera ini dari pengalaman gue pakai. Jadi ya, buat kalian yang penasaran, pastikan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan untuk review dan detailnya nanti. Gue Febian dari channel Kepo Nintendo, pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video teknologi menarik lainnya besok.